Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita di Mosque Channel. Masya Allah, tabarakallah, bertepatan dengan perjumpaan malam ini bersamaan dengan bertemunya kita di bulan Ramadan. Bertepatan pula tadi dan saat ini masih hujan. Jangan lupa bosku, ucapkan doa Allahumma shayban nafi'an. Saudaraku yang semoga Allah merahmati kita, tadi selepas maghrib, ba'da maghrib, banyak yang sempat bingung kapan jatuhnya bulan Ramadan. Ada yang mengatakan besok, ada yang mengatakan hari ini. Tapi alhamdulillah, tepat beberapa menit sebelum dilaksanakannya sholat isya, pemerintah melalui Kementerian Agama mengumumkan hasil dari sidang isbat yang dilakukan oleh beberapa pihak. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Dan baru saja kita menyelenggarakan sidang isbat yang dihadiri oleh perwakilan dari ormas-ormas Islam dan Majelis Ulama Indonesia dan beberapa perwakilan dari negara-negara sahabat. Di sidang isbat tadi kami mendapatkan laporan sudah ada 13 orang yang di bawah sumpah menyaksikan bahwa hilal sudah dilihat gitu, sehingga keputusan dari sidang isbat tadi tanpa ada perbedaan, tanpa ada dissenting opinion, bersepakat dan kami menetapkan bahwa 1 Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada tanggal 13 April. Demikianlah tadi saudaraku yang semoga Allah merahmati kita, pengumuman dari Kementerian Agama yang langsung disampaikan oleh Menteri Agama berkaitan dengan penetapan 1 Ramadan tahun 1442 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Sudah selayaknya lah bagi kita sebagai seorang muslim menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan bahagia. Dan ini biasanya 1 hari atau 2 hari sebelum datangnya Ramadan sudah banyak tersebar di status-status WA ataupun di Facebook ataupun di media sosial lainnya. Namun bagaimana kegembiraan kita menyambut bulan suci Ramadan, mendapatkan pahala yang lebih baik, yaitu seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah disebutkan di dalam hadis, ketika menjumpai bulan Ramadan, Rasulullah melakukan yang pertama berdoa. Rasulullah yang pertama sekali mengagungkan Allah SWT dengan menyebutkan Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam. Rabbi wa rabbuk Allah. Ya Allah, jadikanlah bulan ini bagi kami dengan membawa keberkahan, keimanan, keselamatan, dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu, wahai bulan, adalah Allah Azza wa Jalla. Begitulah yang pertama kali Rasulullah ketika menemukan bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah ketika mendapati bulan Ramadan memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Di dalam hadis Rasulullah menyebutkan qad ja'akum Ramadan, atau di lafaz hadis yang lain, idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufihat wa sufidatish syayatin. Jadi perhatikan di lafaz qad ja'akum Ramadan, telah datang bagi kalian bulan Ramadan. Perlu kita pahamin
dari lafaz hadis tersebut, Rasulullah mengatakan telah datang bulan suci Ramadan. Tentunya kita pahamin tidaklah mungkin para sahabat tidak mengetahui bahwasanya saat itu telah tiba bulan Ramadan. Artinya Rasulullah dalam lafaz hadis tersebut mengungkapkan rasa gembira beliau dengan menyampaikan hal gembira tersebut kepada para sahabatnya. Mungkin kalau dalam bahasa kita, ketika menemukan satu kebahagiaan, kita akan menyampaikan kepada teman-teman kita, "Woi, ini loh, ini sudah datang nih bulan Ramadan." Itulah ungkapan kebahagiaan dari Rasulullah. Jadi untuk mendapatkan pahala dengan mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah, yang pertama kita berdoa seperti yang disebutkan Rasulullah tadi dengan lafaz yang sesuai apa yang disampaikan Rasulullah, dan kemudian dengan memberi kabar gembira ataupun bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Selanjutnya kita mungkin mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut, untuk melaksanakan apa yang disebutkan oleh Rasulullah yang berkaitan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya, "Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak." Yang artinya telah datang bagi kalian bulan Ramadan, bulan keberkahan. Masya Allah. Kenapa berkah disebutkan Rasulullah di situ? Karena salah satunya begitu banyak amal ibadah hingga amal terkecil pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Untuk itulah kita mempersiapkan hal-hal yang perlu, yang mungkin sudah banyak kita dengar dari para ustadz ataupun kita baca dalam kitab-kitab. Salah satunya yang poin terpenting adalah ilmu, bekal ilmu. Kenapa bekal ilmu yang perlu kita perhatikan? Karena tidaklah mungkin sama amal seseorang ketika didasari oleh ilmu dengan yang tidak didasari oleh ilmu. Itu sudah pasti. Makanya Rasulullah juga menyampaikan, "Thalibil ilmu faridatun ala kullu muslim." Disinilah letaknya kewajiban menuntut ilmu itu kepada setiap muslim. Artinya ketika menemukan suatu amal, contohnya di bulan Ramadan, wajib bagi seluruh muslim untuk memahami, untuk mengetahui bagaimana itu bulan Ramadan ataupun yang kita sering sebut itu bulan puasa. Jadi dengan ilmu tersebut kita bisa menjalankan segala ibadah yang menyertai di bulan Ramadan itu, yang seperti disebutkan tadi tidaklah sama ketika seorang melakukan amal yang didasari oleh ilmu dengan yang tidak didasari oleh ilmu. Di dalam kitabnya Abu Hurairah menulis, "Al-ilmu qabla qaul wal amal," yang artinya ilmuin dulu, berilmu dulu sebelum beramal, sebelum berkata dan beramal. Dan juga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran yang artinya itu mungkin nanti bisa dicari. Sekarang Masya Allah kita dimudahkan Allah untuk mencari ilmu, mempelajari ilmu. Allah menyebutkan, janganlah kalian melakukan amal yang kalian tidak ketahui. Subhanallah. Inilah yang menjadi landasan kenapa para sahabat, para salafus soleh itu mendahulukan amal, kemudian mendahulukan ilmu baru amal. Selanjutnya setelah ilmu, kita berharap meminta kepada Allah untuk diberi kesehatan. Di dalam melaksanakan amal ibadah di bulan puasa tentunya diperlukan kondisi fisik, stamina yang prima untuk melaksanakannya, dengan harapan supaya tetap mendapatkan amal yang terbaik. Karena Allah
menyebutkan di dalam beberapa ayat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menyebutkan, Allah menguji kita, menguji hambanya, siapa yang paling baik amalnya. Subhanallah, Allah tidak sebutkan siapa yang paling banyak amalnya. Jadi Allah sebutkan siapa yang paling baik amalnya. Tentunya, pastinya di dalam melaksanakan bulan suci Ramadan ada kaitannya, yang pertama tadi dengan ilmu, yang kedua dengan fisik atau kesehatan. Inilah yang harus kita minta kepada Allah senantiasa. Dan di bulan suci Ramadan ini salah satu kesempatan kita untuk memanjatkan doa kepada Allah. Kemudian bekal yang lain yang perlu kita persiapkan adalah yang berhubungan dengan materi atau keuangan, yang seharusnya di bulan sebelumnya, 11 bulan sebelum masuk ke bulan Ramadan, harusnya kita sudah mempersiapkan keuangan atau menabung, yang kita harapkan dengan tabungan itu sebanyak-banyaknya kita manfaatkan di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan suci Ramadan, di dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang sangat dermawan, tapi lebih dermawan lagi ketika menemukan bulan suci Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, kita berdoa kepada Allah, berikanlah ya Allah kesehatan kepada kami, berikanlah ya Allah keimanan, keteguhan, keistiqomahan di dalam hati kami, kesehatan kepada kami, dan murahkanlah rezeki kami, bukakanlah pintu-pintu rezeki bagi kami, supaya dengan apa yang kami minta tadi, kami berharap bisa mendekatkan diri kepadamu ya Allah, dengan menjadikan bulan suci Ramadan ini menjadikan amal-amal yang terbaik yang Engkau catatkan kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah saudaraku yang semoga Allah merahmati kita. Untuk selanjutnya kami berharap jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Sampai bertemu di waktu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.